Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah hadir tepat waktu. Kita ketemu lagi di mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelum saya mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Guru menyesuaikan. Berdoa dimulai. Ya, semoga kalian tetap sehat, terjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, minimalisir aktivitas di luar rumah ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan cek absensinya terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir hanya satu ya, yaitu Fadil. Ini slide pertama, kita akan membahas tentang ASEAN. Berdasarkan dua gambar ini, gambar wilayah dan gambar lambang dari ASEAN. Menurut kalian, ASEAN itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Menurut saya, kerjasama ekonomi Asia Tenggara. ASEAN itu menurut saya organisasi yang Indonesia sebagai pendirinya, Pak. ASEAN itu organisasi yang ada di Asia Tenggara, Pak. Jawaban dari beberapa orang teman kalian, ada dari Uwes, Daryanti, Sabina, Ciko, itu betul ya. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi, Indonesia sebagai pendirinya, kantornya ada di Jakarta, dan ASEAN ini bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah dengan pendekatan scientific learning melalui aplikasi Microsoft 365, siswa dapat menganalisis peranan ASEAN dalam permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di masa sekarang. Apa maknanya ketika kita dengan belajar ASEAN? Kita dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dari pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menciptakan sebuah perdamaian dan kemajuan di negara Indonesia sendiri. Oke, ini ada sebuah video. Kalian simak baik-baik. Nanti setelah diputar, ketika ada yang bertanya, berkomentar, nanti saya persilahkan untuk bertanya atau berkomentar terkait dengan video yang akan saya putar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Asep Rahmat Hidayat di mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN. ASEAN merupakan organisasi terpenting di wilayah Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah kalian menyimak video ini, ada beberapa tambahan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah tentang latar belakangnya. Jadi di sini ASEAN, latar belakangnya adalah untuk memajukan wilayah Asia Tenggara yang memiliki persamaan historis, budaya, dan ras. Jadi setelah kalian menyimak video, apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar terkait dengan video ataupun yang sudah saya berikan tadi? Silakan. Saya mau bertanya, apakah ASEAN memiliki pasukan militer khusus? Ya, apakah ASEAN memiliki pasukan militer khusus? Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Pertanyaan dari Adinda, silakan. Ya, ASEAN bukan organisasi, melainkan dia itu lebih memfokuskan ke ekonomi dan Pak. Betul yang disampaikan oleh Yulia. Jadi ASEAN itu bukan organisasi militer. Dia tidak fokus ke masalah militer, tapi lebih fokus kepada masalah ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan seperti. Oke, selain Adinda, ada yang mau bertanya lagi atau berkomentar? Silakan. Indonesia itu berarti salah satu negara yang hebat ya Pak, bisa menggagas organisasi seperti ASEAN. Ya, betul yang dikatakan Sefira. Jadi Indonesia itu negara hebat, ya, karena kita berperan aktif dalam percaturan politik dunia. LKPD-nya sudah saya share juga. Jadi nanti kalian untuk masing-masing kelompok silakan berdiskusi di saluran Teams yang sudah saya buat. Nanti kita akan kembali lagi dan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit.
Jelas? Paham instruksinya? Paham, Pak. Sama. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sekarang saya persilahkan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Masalah Rohingya berkembang menjadi masalah SARA sejak tahun 2012, di mana pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan dialami oleh etnis Rohingya. ASEAN berperan dalam permasalahan ini hanya sebatas memberikan kecaman kepada pemerintahan Myanmar. Demonstrasi Islam besar, ASEAN tidak dapat mengirimkan militer dari negara anggota untuk membantu Rohingya. Kenapa Indonesia atau negara ASEAN lain tidak mengirimkan tentara atau militer ke Myanmar untuk membantu Muslim Rohingya? Jawabannya, dalam asas organisasi ASEAN, setiap negara anggota tidak boleh ikut campur dalam politik negara lain. Jadi, mengirimkan tentara untuk membantu Muslim Rohingya tidak diperkenankan. ASEAN atau Indonesia hanya bisa membantu dari segi kemanusiaannya, misalnya mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Saya akan mempresentasikan masalah Laut Cina Selatan. ASEAN yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, pada tahun 1971, ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan. Ketika para menteri luar negeri menandatangani Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau DOPFAN. Wisnu ingin bertanya, Pak, apa dampak bagi ASEAN kalau Laut Cina Selatan dikuasai oleh Tiongkok? ASEAN akan mengalami kerugian seperti yang pertama itu kehilangan sumber daya alam, yang kedua itu terancamnya perdamaian di wilayah Asia Tenggara, yang ketiga kedaulatan negara-negara ASEAN akan terganggu, yang keempat akan adanya kekuatan militer asing di wilayah Asia Tenggara. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang terorisme. Dalam dekade terakhir, beberapa negara di ASEAN banyak mendapatkan serangan terorisme. Serangan terorisme itu negara di ASEAN menjadi khawatir dan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi kekhawatiran tersebut. Yang pertama yaitu Indonesia memprakarsai kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina untuk menanggulangi masalah terorisme. Indonesia kan negara yang paling sering terkena teror. ASEAN dengan Indonesia itu melakukan hal apa untuk menanggulangi teroris ini? Kebanyakan teroris di Indonesia pasti berhubungan dengan Malaysia ataupun Filipina. Jadi ketiga negara itu membentuk kerjasama trilateral. Salah satunya adalah patroli bersama di perbatasan laut yang disebut Joint Sea Patrol. Oke, bagus sekali. Dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat terperinci. Yang nanya bagus, jawaban juga bagus. Kita berikan applause untuk kita semua karena sudah mampu berdiskusi dengan baik. Saya minta kepada satu orang untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan. Silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari ini adalah ASEAN adalah sebuah organisasi wilayah atau regional yang tidak bergerak pada bidang politik, tetapi lebih menekankan kepada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesimpulan yang baik dari Siti Kartika Mai intinya adalah ASEAN merupakan organisasi yang tidak bergerak di bidang militer, politik, tetapi lebih fokus kepada ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Hal positif apa yang bisa kalian ambil dari materi tentang ASEAN pada pertemuan kali ini? Hal positif yang bisa diambil itu adalah Indonesia ternyata negara besar, Pak. Sampai bisa menggagas organisasi seperti ASEAN, maka itu harus kita pertahankan. Makna pembelajaran hari ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Karena Indonesia sejak dulu sudah mampu mendirikan organisasi seperti ASEAN. Betul, jadi Indonesia itu negara yang besar, kita mampu menggagas sebuah organisasi sebesar ASEAN, kita juga mampu ikut dalam percaturan politik dunia. Kita harus mengambil semangat-semangat atau nilai-nilai perjuangan daripada tokoh-tokoh yang
pernah menggagas organisasi seperti ASEAN ini, dan itu harus tetap ada dan ditanamkan dalam diri kalian masing-masing. Kalianlah yang akan menjadi penerus dari kebijakan-kebijakan dari negara Republik Indonesia ini. Oke, silahkan nanti mengerjakan evaluasi ya. Evaluasinya sudah saya upload di Microsoft Teams. Nanti soal akan ditutup sekitar pukul 5 sore. Jadi APD yang tadi sudah kalian presentasikan disusun rapi dalam format yang sudah saya berikan, nanti diupload, diunggah di saluran materi perang dingin ya, di bab 3. Nanti akan langsung saya nilai, dan jangan lupa dituliskan nama-nama kelompoknya. Oke, itu kegiatan belajar kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas materi masih dalam rangkaian perang dingin, yaitu kerjasama utara selatan. Bisa kalian, sebelum saya akhiri, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Mari teman-teman, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah gabung. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.